Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Mei Salwa. Nama aku Monika. Kami dari kelompok 6 Prodi Administrasi Bisnis. Pada kali ini kami berkesempatan untuk mewawancari narasumber kita. Kalian penasaran gak sih guys siapa narasumber kita? Penasaran banget dong ya, karena pada kali ini kita berkesempatan untuk mewawancari narasumber kita tentang apa sih kepemimpinan gitu. Nah, kalau kalian penasaran, Setin terus ya. Bye. Bersama narasumber kita. Untuk kali ini narasumber kita adalah Profesor Dr. Haji Mas Jaya MSI. Sebelumnya Bapak, terima kasih dan selamat siang. Bapak, untuk kali ini saya ingin bertanya nih Pak, menurut Bapak kepemimpinan yang bagusnya seperti apa sih Pak? Kepemimpinan itu kan adalah puncak suatu struktur yang ada di dalam suatu lembaga, sehingga membutuhkan kemampuan, keahlian, strategi, dan cara sehingga semua orang yang terlibat di dalam aktivitas lembaga itu mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin. Sehingga persyaratan utamanya dia harus paham apa menjadi tujuan lembaga yang dipimpin. Yang kedua, sasaran apa dan bagaimana melibatkan semua komponen sehingga ikut terlibat di dalam aktivitas itu. Jadi syaratnya itu adalah kemampuan SDM individu pemimpin, pemahaman tentang karakter dan aktivitas seluruh bawahan yang dipimpin. Yang ketiga adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan bagus. Yang keempat adalah tentu wujud dari keinginan untuk mencapai sasaran visi atau tujuan dari suatu organisasi itu akan diwujudkan dengan bagus. Intinya mampu memahami lingkungan sekitar sehingga dia bisa beraktivitas, apapun kebijakannya itu bisa berjalan dengan bagus kalau didahului oleh pemahaman dan kemampuan yang dimiliki. Nah, jadi itu dia ya teman-teman. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, apakah ada persyaratan khusus agar kita ini bisa menjadi pemimpin yang baik? Ya, persyaratan memimpin itu kan mengurusi ya, karena mengurusi orang yang banyak, maka dia harus punya SDM melebihi dari yang diurus, itu satu. Jadi peningkatan SDM harus cukup. Yang kedua, tentu harus menjaga perilaku dan karakter. Perilaku yang dimaksud adalah salah satu yang paling utama adalah nilai-nilai kejujuran. Nilai-nilai memperlakukan sama terhadap seluruh bawahan atau lembaga atau masyarakat yang dipimpin. Yang ketiga tentu memahami apa keinginan masyarakat serta paham bagaimana sumber-sumber pembiayaan aktivitas untuk melakukan aktivitas itu mewujudkan impian bawahan. Contoh misalnya Unmul ini mau maju, melompat jauh, maka harus didukung oleh kemampuan untuk memahami apa yang ingin diwujudkan universitas tersebut. Terus nih Pak, pertanyaan yang terakhir. Kepemimpinan secara lingkup kecil itu yang seperti apa? Kalau lingkup kecil ya misalnya kalau di keluarga dia harus mampu membawahi keluarganya, istri, anak-anaknya. Kalau kepemimpinannya agak naik lagi sedikit, kepemimpinan di kelas misalnya. Jadi ketua kelas harus misalnya dalam kuliah kamu 40 orang, ketua kelas harus mampu mengakomodir, kemudian memenuhi seluruh kebutuhan proses belajar. Jadi sebelum dosen masuk, sebelum hari aktivitas kuliah, si ketua kelas harus menghubungi dosennya, Pak, besok pagi Bapak jam sekian ada mata kuliah di kelas kami. Begitu juga disampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa besok jam sekian. Sebelum jam itu ketua kelasnya harus datang duluan, pemimpinnya harus datang dan anak buahnya, teman-temannya juga harus datang bersama masuk. Itu lingkup kecil.
Sehingga justru jangan dosennya datang, mahasiswa yang lain datang, ke pemimpinnya, ketua kelasnya belum muncul, gitu. Jadi mampu harus memahami lingkungan di mana dia menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu harus mampu membaca, melihat, serta mengakomodir kepentingan masyarakat yang dipimpin. Tapi tentu itu hanya bisa berhasil kalau dimiliki oleh kemampuan, strategi, dan cara, serta seni untuk melakukan pergerakan aktivitas mendorong masyarakatnya untuk bisa terlibat secara langsung. Baik, itu teman-teman vlog kita hari ini. Sebelumnya Bapak, terima kasih kembali sudah mau menjadi narasumber kami. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses administrasi bisnis. Nah, ini dia nih teman-teman, wawancara kami dengan narasumber yang pertama. Setelah ini masih ada wawancara dengan narasumber berikutnya loh. Jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus teman-teman. Hai teman-teman, jadi sekarang kita sudah bersama narasumber kita nih. Jadi narasumber kita ini adalah ketua dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis atau yang disingkat Hima Bisnis. Ya, betul. Sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih banyak nih Bang sudah mau jadi narasumber wawancara kami hari ini. Supaya bisa kenal lebih dekat lagi nih, boleh dong abangnya perkenalan biar teman-teman kita nih bisa tahu siapa sih ketua Hima Bisnis ini. Yes. Oke, kalau terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Asmi dari Administrasi Bisnis angkatan 2019 kelas B, dan juga saya masuk organisasi, yaitu organisasi dari Prodi, yaitu Administrasi Bisnis, Himpunan Administrasi Bisnis, yaitu Hima Bisnis. Dan sekarang saya diamanahkan untuk menjadi ketua umum dari Hima Bisnis sendiri dari Prodi 2021-2022. Oke, jadi ini dia perkenalan dari narasumber kita hari ini. Oke, tanpa berlama-lama bisa nih ya kita langsung masuk ke pertanyaan kita nih Bang. Oke, pertanyaan pertama nih, menurut Bang Irfan sendiri, apa sih definisi kepemimpinan dan kepemimpinan apa sih yang tepat menurut Bang Irfan sendiri? Oke, terima kasih jawab pertanyaannya. Kalau dalam hal pandangan ya, dalam hal kepemimpinan itu adalah bagaimana seorang pemimpin dia itu bisa mengatur segala apapun yang di organisasinya untuk mencapai tujuan. Jadi ada kepemimpinan itu dia tuh lebih ke bentuk, tapi ada di bawahnya itu namanya tuh pemimpin dan bawahan. Jadi suatu pemimpinan bawahan dia bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah yang menjadikan bagaimana itu ada nama kepemimpinan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengkoordinir, mengevaluasi anggota-anggotanya dan memberikanlah masukan untuk anggota bisa bekerja lebih dari tradisi. Kalau misalkan dalam ini ya dalam hal anggapan kepemimpinan. Kalau misalkan kepemimpinan apa yang bagus, sekarang ini dia lebih ke demokrasi, kepemimpinan demokrasi. Memang ada beberapa juga tipe-tipe kepemimpinan itu, ada yang otoriter, ada yang demokrasi dan lain-lain itu memang ada. Tapi kalau dilihat sampai sekarang ini memang semuanya itu banyak kelebihan dan kekurangannya. Itu kadang kalau bisa kita ngambil kepemimpinan otoriter, kita sebagai pemimpin kita suruh dia harus ikut perintah pemimpinnya dan bawahan itu akan tertekan dan bisa jadi bawahan itu tidak suka sama pimpinan. Akhirnya kita tuh lebih kecondong bagaimana ke demokrasi. Demokrasi ini adalah bagaimana kita seorang pemimpin dia itu menerima saran-saran dari bawahannya dan itu menjadikan kesamaan keputusan lah dari satu sama lain. Itu sih yang lebih, kalau misalnya lihat dari sekarang pun kepemimpinan yang bagus itu adalah demokrasi sih sebenarnya.
kalau dari lihat pandangan tuh ya. Itu sih. Nah, oke, jadi yang lebih condongnya ke demokrasi nih ya Bang ya. Biasanya nih ya, kalau misalkan dalam organisasi nih, biasanya kan ada banyak tuh problema-problema, masalah-masalah. Nah, dari Bang Irfan sendiri nih, gimana sih cara mengatasi permasalahan sebagai seorang pemimpin dalam organisasi itu sendiri? Ya, silahkan. Oke, kalau misalkan dalam hal permasalahan dan harus diselesaikan dalam seorang pemimpin, ya bisa, tapi kan kita kan memakai namanya sistem demokrasi, dan juga di kami pun di ADRP pun ada yang namanya kekeluargaan. Dan di situ ketika ada masalah yang datang, dan kami juga ada namanya BPH kan, namanya itu Badan Pengurus Harian, itu di situ kita rapatkan apa yang permasalahan itu, kita rapatkan dan kita minta saran dari teman-teman. Ketika memang sudah saran itu diterima, dan itu kita menjadikan satu pemikiran, dan itu akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah ke depan. Nah, memang permasalahan kadang ada permasalahan yang tidak bisa meminta saran ke teman-teman juga, tapi dalam hal itu bisa memperbaiki permasalahan itu. Jadi saya pun punya, meskipun saya jadi ketua, saya punya hak untuk bagaimana saranku ini harus diterima sama mereka untuk bisa menyelesaikan masalah. Tapi setiap aku jadi menjabat dari ketua, kebanyakan kami itu demokrasi, maksudnya satu sama lain kasih saran yang mana cocok, ini cocok kita selesaikan satu sama satu, meskipun permasalahan itu banyak. Jadi salah satunya adalah ini sih satu sama lain tuh terima saran dan masukan, itu aja sih kalau misalnya dari saya ya, itu sih. Lanjut nih, gimana cara Bang Irfan sendiri mengatur kerjasama dalam anggota dan pembagian tugas yang adil nih? Biasanya kan ada nih manajemennya, cara-cara kita mengatur. Menurut Bang Irfan sendiri, gimana sih pengaturan yang baik, dan gimana cara Bang Irfan menerapkan itu ke organisasi Bang Irfan saat ini? Oke, kalau misalkan dalam hal mengatur kerjasama ya, dan itu waktu yang manajemen waktu yang lain ya, kita tuh bisa, karena kan kita kan ada program dari kegiatan itu banyak sekali yang menjadikan kita tuh mengatur waktu, karena kita di himpunan dan perkuliahan itu tuh harus seimbang. Maksudnya kita harus tahu bagaimana perkuliahan fokus dan himpunan organisasi juga fokus. Jadi seperti itu. Kalau dari hal bagaimana kita dalam bentuk kerjasama dan bisa menghitung waktu ya, kita mencari waktu yang bagaimana teman-teman itu dia bisa mendapatkan prosesnya. Misalkan aku kan sudah 3 tahun untuk menjabat, enggak 3 tahun sih, maksudnya 3 tahun di himpunan. Aku sebagai anggota akhirnya jadi pemimpin, aku tahu bagaimana waktu-waktu yang mana tertentu yang aku bisa ambil, dan pokoknya ini sih yang penting adalah memprioritaskan apa yang kita ambil gitu. Temanku tuh banyak banget organisasinya, kadang ada 5, kadang ada 4, kadang 3 tuh banyak, tapi bagaimana dia manajemen waktunya itu ya dari memprioritaskan yang mana yang mereka utamakan. Nah itu sih yang lebih kalau dari aku ya, itu sih. Biasanya kan kalau kepemimpinan ini pasti ada orang-orang tuh punya patokan tertentu kan Bang. Biasanya ada, menurut sini kepemimpinan tuh harus punya keahlian seperti ini. Nah, menurut Bang Irfan lagi nih, keahlian seperti apa sih dan yang penting banget nih harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, silakan Bang. Oh, oke. Terima kasih. Jadi kalau misal keahlian sebagai pemimpin ya, kita itu harus bisa belajar bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Terus bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan sebagai pemimpin.
dan yang lebih utamakan adalah bagaimana kita itu bisa membawa anggota ini menjadi baik. Itu yang kalau dari kepemimpinan itu lebih bagaimana aku merangkul mereka gitu. Kayak ada masalah sini, ayo datang ke aku, kita selesaikan masalah bersama. Jadi kayak gitu, kayak keahlian apa yang kita punya itu kita ya pertama maksudnya bagaimana kita bisa membangkitkan diri mereka untuk bisa berjuang, terus bagaimana bisa bekerja sama satu sama lain, terus bagaimana kita bisa memotivasikan mereka untuk memfokuskan sesuatu yang ada. Jadi kalau misalnya keahlian paling penting yaitu adalah merangkul teman-teman untuk bisa belajar bersama gitu. Pemimpin pun pasti pemimpin kayak perusahaan pun sama seperti itu, punya keahliannya, dia merangkul bawahannya. Itu yang demokrasi. Mungkin itu sih. Oke, nah jadi itu seputar tentang keahlian seperti apa ya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau menurut Bang Irfan lagi nih, kira-kira biasanya kan ada nih anggota-anggota yang mungkin kurang percaya diri, mungkin sebelumnya backgroundnya dia nih introvert nih, terus tiba-tiba dia kepingin masuk organisasi, pasti ada proses di mana dia memerlukan yang namanya butuh kepercayaan diri. Menurut Bang Irfan gimana nih caranya supaya kita bisa mengembangkan kepercayaan diri dari anggota tersebut? Oke, terima kasih Pak. Ini kan aku pun di dalam organisasi pun sebelum aku masuk organisasi aku introvert banget. Ya. Sampai aku bagaimana dapat akhirnya aku bisa percaya diri untuk bisa pengen mengembangkan diri. Terus tuh ketika aku sudah semakin lama dan aku sampai menjadi pemimpin, ya introvert itu semakin hilang. Ya sudah tapi itu sudah bisa aku ngobrol sama orang dan aku percaya diri lah dalam hal itu. Nah itu aku juga pernah merasakan itu dan aku nggak sangat jarang untuk ngobrol sama orang. Nah kalau misalkan dari bagaimana mengembangkan seorang introvert untuk masuk organisasi, silakan masuk organisasi, tetapi bagaimana dia dapat prosesnya. Karena jujur ketika aku di himpunan itu aku memang dapat prosesnya banget sampai aku bisa public speaking, terus aku bisa mengkomunikasikan yang awalnya nggak mau ngobrol sama kayak orang, itu kayak dekat orang tuh malas banget. Tapi akhirnya sebenarnya aku mau penting namanya relasi, karena ke depan itu kalau misalkan kita introvert dan kita malu sama orang, itu akan susah ke depan untuk kita berkembang. Itu yang lebih pentingnya. Akhirnya aku bisa mikir kayak gitu karena aku pengen berkembang untuk diriku sendiri. Nah tentang hal bagaimana mengembangkan mereka ini, kita selalu ngasih pandangan terhadap mereka. Wah ini nih organisasi, ini nih seorang introvert bisa berkembang dalam hal karena kan kalau misalnya di himpunan itu tuh kadang kita kan banyak rapat ya untuk mengadakan program, dan banyak juga orang-orang kayak misalkan introvert kadang mereka itu bisa kita bukan maksa tapi mengusahakan mereka tuh ngomong dan bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Nah semakin lama dia akan bisa ini seperti ini. Itu sih kalau misalkan dari mengembangkan seorang introvert itu dirinya sendiri sebenarnya, karena kita nggak bisa maksa kamu harus ngomong kayak gini nggak bisa, karena bukan itu jatuhnya ke psikologi dia. Itu sih kalau dalam hal ini ya pandanganku ya, kita tuh enggak, tapi kita tuh bisa ngasih pandangan bekalan untuk dia bisa berkembang ke depan. Itu sih yang dalam pandangan. Nah, oke. Jadi dari semuanya nih ya udah
pertanyaan-pertanyaan yang ada udah dijawab sama Bang Irfan nih. Ya. Mulai dari definisi kepemimpinan, bagaimana cara mengatur suatu organisasi, dan keahlian seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, oke, kita udah sampai nih Bang di pertanyaan paling terakhir nih. Dari semua yang udah Abang jawab nih, boleh dong Abang cerita sedikit pengalaman Bang Irfan sendiri dalam organisasi. Gimana sih mulai dari anggota nih sampai Bang Irfan bisa menjabat sebagai ketua? Apa sih yang membuat mungkin Bang Irfan termotivasi menjadi ketua dalam organisasi Hima Bisnis ini? Oke, terima kasih Jo pertanyaannya. Kalau misalkan dari pengalamanku ya tadi kan aku awalnya aku kan udah pernah ikut organisasi SMK, SMP, SD itu udah pernah ikut organisasi. Akhirnya aku masuk ke SMA, perkuliahan. Ketika aku sebelum perkuliahan itu aku pernah kerja. Jadi pernah kerja itu ada bos saya itu, kamu kuliah ya? Jadi nyuruh saya itu untuk masuk himpunan mahasiswaan, karena disitulah banyak kamu belajar bagaimana membangun proses dan lain-lain. Dan akhirnya diterimalah aku di himpunan bisnis jadi anggota. Akhirnya aku datang ke bos saya lagi, Bang, aku lulus nih di himpunan. Oke, baik, kamu pahamin, kamu pelajari, dan kamu nikmati di himpunan. Kayak akhirnya aku jadi anggota, semakin lama aku dapat prosesnya. Aku dekat sama orang, aku bisa dekat sama orang, komunikasikan sama orang. Dan sampai sekarang ini aku tuh sering dulu aku nggak pernah diskusi sama orang tua. Sekarang pun sering banget sama diskusi orang tua untuk permasalahan itu tuh nyambung. Kalau dulu tuh nggak nyambung sama sekali. Kalau sekarang tuh dia nyambung banget sama bapak saya atau mama saya, itu sangat sambung banget. Nah itu kalau misalnya habis itu setelah jadi anggota ketika aku jadi motivasi untuk menjadi pemimpin, karena aku melihat aku ingin merangkul anak-anak. Itu sih maksudnya kayak lebih ke internal sebenarnya. Kalau eksternal kan sudah, kita kan tuh ada IMABI kan, Ikatan Mahasiswa Bisnis Seluruh Indonesia, itu juga kita ada di sini. Nah, kalau misalkan aku lebih tuh visi-misiku tuh di internal sebenarnya. Pas aku jadi pemimpin, motivasiku ke situ sebenarnya. Bagaimana aku dekat sama anak-anak dari 2021, 2020, 2019, itu tuh aku pengen mendekatkan diri ke mereka itu, karena evaluasi pemimpin selalu tuh pasti namanya kurang merangkul anak. Jadi sebagai kayak aku merangkul dalam memang aku nggak terlalu sayang juga sama anak-anak, mau kayak bercandaannya kadang lebih tinggi gitu, karena ya aku nggak masalah, tetapi di dalam rapat tuh berbeda gitu, karena aku harus bisa seorang pemimpin sama seorang teman atau seorang saudara keluarga. Nah itu sih yang lebih kenapa aku bisa memotivasikan diriku jadi pemimpin dan Hima Bisnis, karena aku pengen merangkul anak-anak aja. Itu sih kalau misalkan dari pengalamanku ini, itu sih banyak banget proses yang aku dapat sebenarnya. Aku bisa public speaking, aku bisa ngobrol sama orang, terus aku bisa komunikasi sama orang, dan aku bisa ketemu himpunan di luar, dari dari FKIP, teknik dan lain-lain. Apalagi kan kalau masalah demo ya, FISIP ya, kalau demo kan selalu turun nih kami gitu, apalagi ketua-ketua himpunan, ketua-ketua UKM ya selalu turun kalau tentang masalah demo itu. Mungkin itu sih pengalaman dan pandangan itu. Oke, jadi hari ini kita sudah dapat banyak nih pelajaran dari wawancara kita dengan Bang Irfan nih. Siap, teman. Kami mengucapkan terima kasih banyak nih Bang sudah berbagi cerita-cerita dari
gimana pengalaman-pengalaman Bang Irfan waktu mulai dari anggota sampai memimpin. Ya, sekian dari wawancara kami hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan hari ini boleh bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi siapapun, bahkan bagi saya juga. Terima kasih sekali lagi Bang Irfan atas waktunya. Aman. Ya, sekian dari kami, terima kasih. Itu dia video wawancara kami dengan para narasumber. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kita.